Srul, doa restu apa yang lu harapin dari gua? Doa, insya Allah gua sanggup. Tapi restu, gua mesti lihat dulu proyek lu kayak apa, halal apa haram. Begini Pak Ustadz, sebelumnya awak mohon Pak Ustadz nggak mentertawakan awak. Srul, hidup gue lagi nggak lucu sejak insiden bukunya Azam. Jadi jangan harap gue bisa ketawa, walaupun lu pajang 1000 Abu Nawas di depan gue. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi begini, awak itu bukan nggak ikhlas dengan hidup awak yang sekarang ini. Walaupun awak harus berkeliling negeri dengan alat bekam dan musola portable itu untuk menafkahi anak-anak dan istri. Awak ikhlas, Pak Ustadz, ikhlas. Ikhlas lu belum full. Ikhlas Pak Ustadz, ikhlas awak. Tapi lu masih pakai kata-kata walaupun ketika lu ngejelasin keikhlasan lu. Berarti hal-hal yang memberatkan lu itu masih bisa jadi ganjalan. Jadi harus gimana? Saya ikhlas menjadi tukang bekam. Titik. Tanpa syarat. Cuma segitu? Ya itu pun belum murni. Kalau lu ikhlas, nggak perlu lu jelas-jelasin. Lakuin aja. Awak jadi bingung nih Pak Ustadz. Nggak usah dipikirin. Lanjutkan. Ya, kemudian awak berlomba dengan Udin dan Pak Jalal. Balap karung. Balap bangun rumah. Bangun masjid kali. Bangun rumah Pak Ustadz. Awak, Udin dan Pak Jalal kan belum punya rumah sendiri. Ada hadiahnya untuk yang menang balapan? Ya ada. Dapat umroh gratis dari kawannya Pak Jalal. Dan 2 orang yang kalah akan bekerja menjadi pembantu rumah di tempat pemenangnya selama 3 bulan. Astagfirullah. Panggil itu semua komplatan lu kemari. Masih pagi, gak usah marah-marah. Emangnya papa pemarah? Jaga ucapan, biar terdengar lembut dan enak di hati. Selembut apapun cabai ulek, pedesnya tak terhindarkan, mah. Kasih gula sedikit dong. Pemanis itulah yang di akhir zaman nanti akan menghilangkan karakter ustadz. Tuntutan kemanjaan umat membuat para ustadz jadi terlalu manis, sehingga lebih mempertimbangkan perasaan umat ketimbang membela kebenaran itu sendiri. Agama bukan pertunjukan, mah. Tapi nggak pakai marah-marah bisa kan? Insya Allah bisa. Biar mama aja yang bawa ke depan. Jangan. Papa lagi nggak pengen ngelihat istri papa ngeladenin laki-laki lain. Pasti lu yang ember ke tuh orang. Orang itu tahu sendiri Pak Jalal. Ya mungkin ada malaikat yang membisikkannya. Ya wallahualam. Sehebat-hebatnya tuh orang nggak bakal tahu kalau kita lagi balapan bikin rumah. Tuh orang. Siapa maksudnya? Terlalu banyak maksud di dunia yang panah ini Pak Ustadz. Jangan dipikirin, santai aja bro. Pak Jalal agak putihan sekarang, kau lihat. Pakai obat tending setiap pagi, Strul. Oh.
Penting nggak sih ngebahas kulit orang yang udah tua? Tuh ransel isinya apa, Din? Ya duit. Masalah buat bapak. Buka. Srul, apa gua harus nurutin perintah Pak Jalal? Ya, why not? Kenapa tidak? Nama Pak Jalal nggak tercantum di akte kelahiran gua. Atas dasar apa dia boleh nyuruh gua buka ransel? Atas dasar apa lu bertiga? Balapan bikin rumah. Atas dasar apa Pak Jalal? Biar semangat aja Pak Ustadz. Saya pengen sahabat-sahabat saya memperbaiki nasib. Bosen saya punya sahabat miskin semua. Sahabat miskin. Termasuk saya dong. Ya nggak gitu Pak Ustadz. Ya, pasti gitu. Allah akan meridhoi hamba-hambanya yang berlomba-lomba menjadi orang yang paling bertakwa. Rasulullah akan bangga kepada umatnya yang berlomba-lomba menjadi yang paling taat kepada sunnahnya. Tapi kalau lu bertiga berlomba-lomba bikin rumah yang girang cuman kuli bangunan, lu pada mau ngadu kaya. Terus kalau udah pada kaya, gue mesti bilang pret gitu. Perlombaan udah terlanjur dimulai Pak Ustadz. Ngapain Pak Jalal ngajakin lomba Udin sama Asrul bikin rumah? Kalau Pak Jalal udah punya tanah, punya gubuk, tinggal nyari duit sedikit, tingkatin deh jadi bangunan permanen. Lah kalau mereka? Ya nggak bisa begitulah Pak Ustadz. Awak ini memang tak punya rumah sendiri, tapi bukan berarti awak tak bisa buat rumah untuk anak-anak dan keluarga. Maksud gue, Jangan ngecilin hati rakyat kecil Pak Ustadz. Rezeki Allah yang ngatur. Kalau Allah berkehendak, nanti malam jam 7:11 pun saya bisa punya rumah. percaya Din, gue percaya. Iya Pak Ustadz percaya, tapi nggak yakin. Ya pantas saja Allah itu murka pada orang-orang yang tidak yakin sama dia. Merasa dikecilkan dia, ya tersinggunglah dia. Astagfirullahalazim. Kok sampai ke situ sih, Srul? Demi Allah, demi Rasulullah. Sungguh awak tak menyangka kalau Pak Ustadz menghina awak. Gue sayang sama Pak Ustadz loh. Tapi dia nggak menghargai gua. Udah deh, lu jangan pada lebay begitu. Kenapa lu nggak pada nyalain Pak Jalal? Saya salah apa? Saya ngajak Udin dan Asrul lomba bikin rumah, itu berarti saya menghormati mereka sebagai lawan yang seimbang, yang punya kekuatan sama. Sama apanya Pak Jalal? Pak Jalal udah punya tanah, punya gubuk, tinggal renovasi bangunan, jadi deh rumah permanen. Justru itu, walaupun mereka nggak punya modal, tapi saya nganggap mereka besar Pak Ustadz. Saya pengen melihat mereka ini bangkit dari keterpurukannya, bukan malah diinjak. Ada apa ini? Bu Ustadz, apakah salah kalau awak, Udin dan Pak Jalal berlomba membangun rumah untuk anak dan istri? Pak Ustadz nyalain terus. Kenapa Papa nggak sekalian aja ikut lomba itu? Hah?
Hasilnya nanti akan membuktikan banyak hal penting, sekaligus akan menyembunyikan banyak hal penting lainnya. Dan itu penting untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Anggap seperti orang yang sedang menguji dirinya dalam ibadah. Kalau mau pada makan, silahkan. Saya sudah siapkan seadanya. Kebayang gak sih lo? Kalau gue menang nanti, Pak Ustadz jadi pembantu rumah gua. Hah? Ya Allah, Din. Sungguh mengharukan. Kenapa lo nggak samperin aja ke rumahnya, Cel? Dia takut kedatangan saya bisa menghebohkan warga kampungnya, Bang. Oh iya, gue lupa. Lo sekarang kan udah jadi selebritis. Lo masih ingat muka babysitter lo? Samar-samar, Bang. Tapi kok babysitternya ingat mukanya dia ya, Bang? Barong, perempuan ngeliat dan menghafal wajah seseorang itu bukan cuma pakai mata, tapi juga pakai hati. Gimana caranya, Bang? Jadi apa yang dia rasakan waktu ngeliat foto wajah Chelsea yang udah tua kayak begini? Nah, yang dia rasain itu jadi patokannya. Cel, kalau insya Allah lo ketemu ibu kandung lo mau ngapain? Mestinya gimana? Menurut Bang Jack, mesti bagaimana? Gue nggak tahu. Gue belum pernah punya pengalaman kehilangan ibu gue terus ketemu lagi. Nggak tahu. Sama. Menurut lo gimana, Brad? Lo langsung tanya aja. Ibu pernah ngelahirin bayi laki-laki kagak? Itu aja dulu. Jangan buru lu panggil ibu, jangan. Itu orangnya datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alvan? Mbak, Sir. Ser-seran kali. Serdadu.
memanggil Mbak dengan sebutan Mbak Ser. Cuma Mbak Ser yang selalu salah manggil saya Alvan. Nama saya Alfian, Mbak. Alvan. Ser kangen sama kamu, Alvan. Waktu itu kamu masih belajar jalan waktu ibumu menitipkan kamu di panti asuhan. Apa alasannya? Mbak juga nggak tahu pasti, Alvan. Karena waktu itu Mbak juga masih kelas 6 SD dan membantu paman yang kerja di rumah ibu kamu. Ibu saya ngapain? Sebelum meninggal, paman sempat bercerita. Katanya, ibu kamu itu tipe orang yang sangat ambisius. Dia ingin menjadi orang besar, orang kaya raya. Dan kehadiran kamu dianggap sebagai penghalang. Astagfirullahaladzim. Terus ayahnya Chelsea kemana, Mbak? Orang tuanya bercerai beberapa bulan sebelum Alvan lahir. Dan sejak saat itu, ayahnya nggak pernah muncul lagi. Subhanallah. Nasib lo, Chelsea. Nasib lo. Pantas mukanya kayak gitu ya. Terus, kenapa Mbak ninggalin saya? Saya kan bisa, Mbak, dibawa ke rumah Mbak. Maafkan Mbak, Alvan, maafkan Mbak. Mbak tahu nggak sih, Mbak? Nggak lama setelah kedatangan Mbak yang terakhir, panti asuhan ditutup karena bangkrut. Anak-anak dipindahin ke panti lain, Mbak. Sebagian lagi diadopsi. Saya takut, Mbak. Saya nggak tahu harus ngapain lagi. Semalaman saya nangis manggil-manggil nama Mbak. Cukup, Alvan. Cukup. Saya nggak mau, Mbak, tinggal sama orang lain selain Mbak. Akhirnya saya sama kedua teman saya kabur. Jadi anak jalanan. Ya Allah, maafkan Mbak Ser, sayang, maafkan Mbak. Waktu itu ibu kamu pergi tanpa pamit meninggalkan rumah kontrakan. Itu terakhir kalinya Mbak melihat dia. Lalu Mbak diajak paman untuk kembali ke kampung. Mbak sangat menyayangi kamu, Alvan, tapi Mbak nggak bisa apa-apa. Maafkan Mbak Ser. Maafkan Mbak. Coba lo tanya, kok namanya Mbak Ser? Ser. Nanya sendiri aja, Bang, mumpung masih ada orangnya. Ada apa, Bang? Enggak ada apa-apa. Enggak. Bang Jack nanya, kenapa Mbak ini dipanggilnya Ser? Emang ada nama kayak gitu? Nama saya Seruni. Terus ibunya Chelsea masih hidup, Mbak? Saya juga nggak tahu. Dan sampai saat ini saya belum pernah bertemu lagi. Semuanya gelap dan tenggelam di dalam hidupnya sendiri-sendiri.
Tapi saya masih ingat persis dengan nama dan wajahnya. Banyak yang menjuluki kami Islam garis keras, tapi itu salah. Mungkin lebih tepatnya Islam garis tegas. Nggak betul juga, Mas. Lalu Islam garis apa? Islam ya Islam, sikap tegas, keras, lunak, atau kompromis harus sesuai dengan syariat. Pokoknya acuannya adalah Al-Quran dan hadis. Konsep siarnya sama, Mas. Amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kan dalam masyarakat Islam terdapat banyak golongan. Ada golongan Islam fundamentalis, terus Islam moderat, Islam tradisional, ya kan, Mas? Itu kan penggolongan yang dibuat oleh orang lain. Mungkin sebentar lagi akan ada istilah Islam ultramodern, Islam indie, atau bahkan Islam minimalis. Dan mereka yang bangga atas golongannya masing-masing, sesungguhnya mereka yang memecah belah agama. Apapun namanya, tetap rujukannya harus Al-Quran dan hadis. Kita ini terikat oleh syariat, Mas Ajam. Ya, kalaupun mau dibedakan, itu masalah kualitas orangnya saja. Ada orang Islam yang taat, ada orang Islam yang tidak taat. Atau ada orang Islam yang berilmu dan ada yang bodoh, itu saja. Semua terkena hukum yang sama, halal haram, dan punya kewajiban beramar ma'ruf nahi mungkar. Dari mulai yang jadi imam sampai makmum yang nyaris keluar pagar masjid, semua terkena syariat dalam perintah agama ini. Oke, tapi saya mohon maaf sebelumnya. Cuman maksud penjelasan Bapak ini tuh sebenarnya kemana ya? Tolong jelaskan tentang tulisan yang Anda terbitkan. Kenapa huruf Nirrahim bisa menjadi Nirrojim? Ini yang artinya dari yang maha penyayang jadi yang maha terkutuk. Astagfirullahaladzim. Dan ini kesalahan yang sangat-sangat, apalagi kalau ada unsur kesengajaan. Na'udzubillah min dzalik. Seperti yang sudah saya jelaskan ke berbagai pihak, juga ke berbagai media, bahwa kesalahan ini benar-benar semata-mata kelalaian dan tidak disengaja. Sian Mas Azam, harus nanggung semuanya gara-gara ketololan gue. Jangan lebay. Lu gak setolol itu. Buktinya, gua mau ngangkat lu jadi temen. Makan dulu tuh nasi lu, ntar keburu basi. Masih bisa makan lo? Kenapa enggak? Merasa bersalah atau enggak, lu tetap harus makan, Sila. Gimana gue bisa makan? Semua kekacauan ini gue penyebabnya. Gak ketelen tau gak? Kesehatan lebih penting daripada rasa bersalah. Orang yang mau dihukum mati aja harus dibikin sehat dulu sebelum digantung. Makan yuk. Gue mau resign aja. Mundur. Jangan. Lu bakal jadi pengangguran dan bakal sering minjem duit ke gue atau suami gue. Udah makan tuh. Penasaran gue. Percuma.
Lu liatin ratusan kali, tetep nggak ada yang berubah. Kenyataannya, di master plat itu emang ada titik noda yang bermasalah itu. Tapi di desain gue nggak ada. Mungkin udah lu hapus. Gila, lo pikir gue main curang? Enak nih, ayo makan. Dari mana asalnya itu titik ya? Daripada mikirin titik yang cuma setitik, mending makan dulu. Gini-gini gue masih tante lu ya, Syil. Lu harus nurut. Ayo makan. Assalamualaikum. Oh iya Pak. Baik, iya. Tapi semua yang terlibat dalam penerbitan buku ini sudah diperiksa. Sudah Pak, dan kami yakin tidak ada orang yang sengaja melakukan itu. Sama sekali tidak ada petunjuk dari mana titik itu berasal, Mbak. Tidak ada Pak. Jadi gini sebenarnya, titik itu adalah noda yang tidak sengaja tercetak dalam buku itu dan ya terlepas dari kontrol pengawas. Ya sekarang gini deh Pak, siapa coba yang mau memperhatikan titik demi titik dalam penulisan? Ya banyak Mbak, semua yang berhubungan dengan penulisan Al-Quran harus diawasi titik demi titiknya. Semua penghafal Al-Quran itu tahu betul kata, kalimat, bahkan semua tanda-tanda yang ada dalam Al-Quran. Dan begitulah cara Allah dalam menjaga kesucian Al-Quran. Ayat-ayat suci Al-Quran disimpan dengan baik di dalam sel-sel otak dan keheningan hati para hafiz. Lantas apa yang harus kita lakukan, Pak? Ini kan kesalahan sudah dimaklumi oleh semuanya. Dan sekarang saya hanya mengharapkan ampunan dari Allah. Kita berdoa Mas Azam, semoga Allah tidak membiarkan kita dalam kegelapan. Amin. Amin. Maaf, Mas Azam ini Islam? Bukan apa-apa. Kami harus yakin soal itu, Mas. Saya ini syahadat, Pak. Saya ini sholat, saya ini puasa, saya ini zakat, dan saya juga haji, Pak. Oh ya? Tapi tidak kelihatan ya? Kalau Mbak Halilintar, saya percaya. Kenapa? Apa karena dia pakai jilbab? Iya? Hah? Ya, memang itu dulu yang terlihat. Pakaiannya menutup aurat seperti sebagaimana seorang muslimah, walaupun kurang longgar. Kalau Mas Azam kan tidak meyakinkan. Jangan tersinggung ya, Mas. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki tidak ada tanda-tanda keislaman dari Mas Azam. Bahkan baju ketat, celana juga sangat ketat, dan muka klimis seperti ibu-ibu, bahkan nggak ada jenggot sama sekali. Maaf. Aduh, stop aja. Pakaian Mas Azam memang tertutup, tapi sulit bahannya sangat kelihatan jelas. Jadi kelihatan seperti apa ya? Superman.
Apa dengan berpakaian seperti bapak-bapak ini sangat Islam? Tidak. Isi tidak dijamin karena di balik pakaian ini bisa saja ada Nasrani, Yahudi, atau Majusi. Semua orang bisa pakai ini, tapi yang jelas pakaian jenis ini merupakan ciri khas Islam. Maksudnya jenis yang menutup aurat dengan sempurna. Tolong lihat. Apakah aurat saya ini kelihatan? Saya juga punya paha, tapi nggak ada yang tahu bentuk paha saya seperti apa. Dengan pakaian seperti ini, saya nampak seperti orang Islam. Memangnya saya enggak? Enggak, Mas. Itulah masalahnya. Coba deh, tolong Mas Azam berdiri sekarang. Nah, sekarang Mas Azam tolong melakukan gerakan ruku. Tolong. Nah, pinggang Mas Azam terbuka, kamu. Sementara sedang sholat menghadap Allah. Bagaimana ini? Sedang sholat kok aurat dipamerkan? Saya memang tidak ingin memamerkan keislaman saya. Loh, kalau tidak mau pamer lantas syiarnya mana? Salah satu bentuk syiar itu adalah memperlihatkan. Istilah kasarnya ya pamer, Mas. Iya, tapi kan yang paling penting diri dan jiwa kita itu Islam. Luar dalam sama pentingnya, Mbak. Malah kadang bagian luarnya dilakukan urusannya, Mbak. Bukannya kebalik ya? Enggak, Mbak. Pakai baju dulu, baru keluar rumah untuk berjihad. Bukan berjihad dulu, baru mikir kok belum pakai baju. Oh, oke, I got the point. Jadi gini maksudnya gini, Mas. Sempurnalah kita dalam beragama ini, maka Allah akan membantu menyempurnakan. Begitu kan maksudnya? Masya Allah. Kami berdua sudah terlalu lama di sini, Mas Ajam dan Mbak Heli. Kami mohon maaf kalau ada kata dari kami yang kurang berkenan. Oke, sama-sama, Mas. Jangan salah sangka, Mas Azam. Kami suka pada Mas Azam, apalagi teman saya ini. Katanya Mas Azam mirip dengan aktor favorit dia, Agus Kuntoro. Bisa aja. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agus Buntoro itu Islam apa bukan sih? Wah, nggak tahu. Nanti kita browsing di internet deh. Betul. Itu laganya udah kayak yang paling... Udah. Jangan marah-marah. Ya memang omongan mereka nggak enak sih, Mas. Cuman ya mau gimana? Menurut pandangan mereka itu betul. Ya namanya juga perbedaan. Terima aja lah. Ini kenapa harus ada titik sih di buku cetakan saya? Nggak tahu. Heli juga banyak kerjaan. Masa kamu nggak bisa sih mikir sedikit gitu? Mulai nih ngomongnya nggak enak. Mas itu tidak boleh marah-marah. Terutama sama cewek-cewek cantik. Mas mau nanyain soal nasib sama takdir, iya? Ya Mas tanya langsung aja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir, nasib itu kan termasuk hal yang goib. Kegoiban itu yang menjadi pembatas antara kita dan kemahasucian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memangnya Mas mau mengoyak batasan itu dengan memaksa orang manusia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Mas? Iya. Itu yang dilakukan orang-orang yang suka kedukun untuk memaksakan jawaban. Kamu kayak nenek-nenek. Mas juga kayak kakek.
Kalau kamu menikah nanti, kamu tetap kerja? Ya nggak tahu sih, belum kepikiran nih mas. Ayah mau kerja. Oh, balik lagi kantor sini. Tempat lain. Terus masih izinin? Oke, good. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bilangin teman kamu dong, lagi mau kerja dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau nyuruh orang gak ada rasa bersalahnya banget. Paling nggak tanya dulu kek, orang yang disuruhnya itu mau apa enggak. Emangnya gue asisten pribadi lo? Minimal tanya kek, gimana kabarnya? Ih. Orang lain udah pada datang nengokin gue. Lu baru kesini sekarang. Kagak ada perhatian lu sama keluarga ya. Emang betul gua nih bukan lagi jadi mertua lu. Tapi gua sekarang yang ngurusin anak-anak lu semua. Saya kan kenal banget sama rumah ini. Maling mana yang mau nyolong di rumah ini? Apa yang mau dicolong? Nasib. Jangan menghina lu ya. Gua masih bisa ngajak tawuran sama lu. Babe kehilangan duit, Pi. Hah? Duit? Punya duit dari mana sih, Be? Jaga mulut lu ya. Lu pikir cuma Abu Rijal Bakri doang yang bisa nyari duit? Duit hasil jual pisang sama kelapa dari kebun. Itu duit buat urusan sekolahnya anak-anak. Berapa hilangnya? 200.000. Astagfirullahalazim. Cuma 200.000 aja, ributnya ngelebihi kasus Bang Senturi. Bikin malu aja. Nih, udah ganti. Jangan minta ke tetangga. Ini urusan internal keluarga. Apalagi harus ngemis-ngemis ke kelurahan segala macam. Udin gak suka, malu. Yang mau minta-minta ke orang lain siapa? Ngeselin banget sih lu jadi orang. Walaupun nyeselin, sebentar lagi saya jadi orang kaya, Be.